Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع على شريعته ودعا إلى ملته إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua, segala limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang lebih khusus lagi nikmat sunnah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala dawamkan bagi kita semua hingga akhir hayat kita di dunia yang fana ini. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mendakwahkan tauhid kepada umatnya, kepada kita semua, agar dalam merealisasikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana konsekuensi dari syahadat yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, insyaallah ini merupakan pertemuan pertama kita. Kita akan membahas tentang salah satu kitab yang sangat penting untuk kita pahami bersama, untuk kita pelajari bersama, sehingga praktek tauhid di dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum masuk ke kitab yang akan kita bahas, yaitu Al-Qaulul Mufid, ya, ini salah satu syarah penjelasan dari Kitabut Tauhid yang dari seorang ulama besar, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, beliau ketika menyampaikan syarah tentang Kitabut Tauhid di Unaiza, di antara murid-muridnya mencatat apa yang beliau sampaikan sampai selesai, sehingga kemudian terkumpullah catatan-catatan tersebut, dikumpulkan dalam satu buku, sehingga jadilah Al-Qaulul Mufid ala Kitabut Tauhid. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang pertama ini kita memfokuskan 3 perkara sebelum masuk ke Al-Qaulul Mufid, sebelum masuk ke syarah beliau rahimahullahu taala. Ada hal yang mendasar dulu yang harus kita pahami bersama sebelum masuk ke dalam syarah tersebut. Ada 3 hal yang kami garis bawahi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu untuk kita dalami terlebih dahulu, memahaminya terlebih dahulu sebelum masuk ke Al-Qaulul Mufid ala Kitabut Tauhid. Yang pertama berkenaan dengan pengantar. Ya, berkenaan dengan pengantar Kitabut Tauhid. Apa sih yang menjadi keresahan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, sehingga itu yang memotivasi beliau menulis Kitabut Tauhid.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan pembagian tauhid. Berkenaan dengan pembagian tauhid. Apakah pembagian itu tauqifiyah atau pembagian itu sifatnya ijtihadiyah sebagai sarana untuk kita memahami tauhid dengan benar, sehingga ketika kita merealisasikannya, kita juga merealisasikan tauhid tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sangat penting untuk kita ketahui bersama, manhaj, metode mempelajari al-qaulul mufid dengan benar. Ya, metode mempelajari al-qaulul mufid dengan benar. Insyaallah ada beberapa poin nanti yang akan kita sampaikan berkenaan dengan metode-metode tersebut. Manhaj dalam mempelajari al-qaulul mufid. Mungkin ini min babil murajaah, sebagian dari ikhwah atau bahkan mungkin semua ikhwah di sini sudah pernah ngaji kitabut tauhid, namun karena pentingnya pembahasan tentang tauhid ini, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa kita memurajaah, mengulang sehingga pemahaman kita terhadap tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, itu betul-betul rasikh di dalam jiwa kita. Betul-betul tertanam dengan baik, dengan benar di dalam diri kita. Sehingga ketika kita mengaplikasikannya, merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap tauhid itu sendiri, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan yang pertama. Tentunya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid merupakan pokok agama. Mempelajari tauhid adalah mempelajari landasan setiap amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun amalan tersebut, sehebat apapun amalan-amalan yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kalau tidak dibangun di atas tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan tersebut akan sia-sia, akan sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus dibangun di atas tauhid. Harus dibangun di atas keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat-syarat kalimatut tauhid adalah al-ikhlas. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan harus didasari dengan keikhlasan. Harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan ibadah-ibadah ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, tauhidul ittiba. Satu-satunya yang kita ikuti, yang kita contoh di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara konsekuensi kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka syahadat ini dituntut untuk kita aplikasikan, praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun, sehebat apapun, kalau tidak dilandasi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan keikhlasan. Artinya kalau ibadah itu dilakukan
tidak dilandasi dengan keikhlasan, bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hamba-hambanya. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Namun kenyataannya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kenyataan yang menyedihkan yang harus kita sadari bersama, bahwasanya yang kita rasakan, yang kita saksikan, bahkan di negeri kita sendiri, di negeri yang kita cintai ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham tentang tauhid, meskipun lisan mereka senantiasa setiap hari berkali-kali mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini bukan klaim semata. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, praktek-praktek kesyirikan masih kita temukan di mana-mana. Masih merajalela di mana-mana. Di antara buktinya adalah dukun-dukun masih tersebar di mana-mana. Bahkan hampir setiap tempat, setiap desa, setiap kelurahan ada dukunnya. Ada dukunnya. Baik itu dukun benaran atau yang dukun-dukunan. Ya, dukun-dukunan. Dan yang seperti ini ada saja yang percaya. Ada saja yang percaya. Berbicara tentang perkara-perkara gaib dianggap sebagai kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara fenomena yang terjadi, yang viral, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu, mungkin sudah menontonnya bersama-sama. Ada satu orang dengan kejahilan yang dia miliki, dia mengaku bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Bahasa utamanya adalah bahasa Suryani, yang dia klaim sebagai bahasa Suryani. Dia juga bisa berbahasa dengan bahasa semut, berbahasa dengan bahasa malaikat, berbahasa dengan bahasa apa lagi? Bahasa jin. Yang terbaru, berbahasa dengan bahasanya bidadari. Ini kenyataan yang kita saksikan, dan pengikutnya tidak sedikit. Pengikutnya tidak sedikit yang percaya dengan apa yang disampaikan. Itu tidak sedikit yang mengikutinya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keresahan yang sangat besar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada saja yang percaya. Dan biasanya memang, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang seperti ini subur kalau masuk di Indonesia. Ya. Sudah berapa orang di Indonesia yang mengaku sebagai nabi? Banyak sekali. Dan pasti ada pengikutnya. Dan bukan cuma ada, banyak pengikutnya. Banyak yang percaya kepada mereka. Mana syahadat kita? Mana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Di antara hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita yakini bahwa beliau adalah akhirul anbiya'i wal mursalin. Nabi yang paling terakhir, rasul yang paling terakhir. Datang orang-orang berikutnya membawa syubhat, mengaku sebagai nabi. Bahkan ada yang mengaku sebagai Jibril, ada saja yang percaya. Ada saja yang percaya. Ini satu fenomena, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi di masyarakat kita karena lemahnya tauhid. Dan ini juga merupakan introspeksi diri terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih kurang di dalam mendakwahkan tauhid. Masih kurang kita mengajarkan kepada masyarakat bagaimana merealisasikan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari. Di antara juga kenyataan yang kita hadapi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kurangnya perhatian kita terhadap tauhid.
banyaknya saudara-saudara kita yang masih melakukan praktek-praktek kesyirikan. Contohnya misalnya percaya terhadap jimat-jimat. Percaya terhadap jimat yang bisa melariskan dagangannya. Yang bisa melariskan dagangannya. Yang bisa menolak memberikan mudarat kepadanya. Masih banyak di antara saudara-saudara kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkeramatkan angka-angka tertentu. Ya, angka-angka yang biasa dikeramatkan, contohnya misalnya angka 13. Angka 13. Di antaranya juga angka yang biasa dikeramatkan adalah nomor 4. Dan ini terjadi di masyarakat. Di tempat kami tinggal, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perumahan. Tidak ada nomor rumah nomor 4, tidak ada. Nomor rumahnya itu 01, 02, 03A, 03B, 05. 03A, 03B. Dilangkahi nomor 4-nya. Apa? Kenapa hal tersebut? Karena diyakini angka 4 ini adalah angka sial. Mendatangkan kesialan bagi pemilik perumahan tersebut. Padahal pemiliknya adalah seorang muslim, mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan-kenyataan yang kita hadapi, yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, itulah kenyataan juga yang disaksikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di zaman beliau. Di zaman beliau. Beliau menyaksikan penyelewengan terhadap hak-hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala banyak terjadi di masyarakat yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman beliau banyak menyaksikan praktek-praktek meminta-minta kepada penghuni kuburan. Khususnya penghuni kubur yang dianggap adalah orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semakin memburuk ketika muncul kemudian dai-dai yang ikut untuk mendakwahkan perkara-perkara tersebut. Ada dai-dai yang mendakwahkan untuk mengagungkan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melebihi dari derajat yang semestinya diberikan kepada mereka. Datang berziarah ke kuburan para wali, beristighatsah kepada mereka, meminta-minta kepada mereka, atau paling tidak menjadikan mereka sebagai wasilah untuk menyampaikan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ziarah ini disebut sebagai ziarah diniyah, ziarah religi. Ini kenyataan yang dihadapi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dihadapi juga sampai di zaman kita saat ini. Maka sangat penting bagi kita ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Kitabut Tauhid. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid sebagaimana hakikatnya yang benar banyak disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin. Sebagaimana kita jelaskan di tafsir kalimat la ilaha illallah. Mereka hanya sekedar memahami bahwa tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Tauhid itu hanya sekedar memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah
sang pengatur alam semesta, pemilik alam semesta. Betul, itu termasuk konsekuensi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah hanya sebatas itu saja? Hanya sebatas itu saja mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang sudah dikategorikan sebagai seorang muslim yang menyerahkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seandainya keyakinan tersebut sudah cukup untuk mewakili mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang telah kita jelaskan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semestinya mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua muslim karena keyakinan itu ada pada mereka. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, apa jawaban mereka? La yaqulunna Allah. Maka mereka pasti menjawab bahwa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang sama juga diyakini oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Mereka tidak meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan mereka adalah Isa alaihi salam atau Uzair rahimahullahu ta'ala. Mereka tidak meyakini hal tersebut. Mereka meyakini bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tetap digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai musyrikin. Predikat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka menyerahkan ibadahnya, ibadah yang dilakukan tidak murni hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada jenis dari tauhid yang lain yang mereka lalai terhadap tauhid tersebut. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai penulis Kitabut Tauhid memfokuskan pembahasan di Kitabut Tauhid berkenaan dengan tauhidul uluhiyah. Berkenaan dengan tauhidul uluhiyah. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ini tidak menafikan bahwa beliau juga menyebutkan tauhidur rububiyah di dalamnya. Beliau juga menyebutkan tauhidul asma wa sifat di dalamnya. Tetapi fokus yang beliau jelaskan secara sistematik di dalam Kitabut Tauhid adalah berfokus terhadap tauhidul uluhiyah. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, nama lengkapnya adalah Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ini namanya secara lengkap. Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Karena Kitabut Tauhid, buku-buku yang judulnya Kitabut Tauhid, banyak ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Ya, ada buku yang ditulis oleh ulama jauh sebelum beliau, Kitabut Tauhid juga namanya. Ditulis oleh Ibnu Khuzaimah.
Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah Asy-Syafi'i An-Naisaburi rahimahullahu taala. Ulama yang hidup di abad kedua atau abad ketiga. Beliau juga menulis tentang Kitabut Tauhid. Namun fokus beliau menulis Kitabut Tauhid berkenaan dengan fenomena yang beliau temukan berkaitan dengan tauhid yang ada di zamannya. Di zaman-zaman awal, penyelewengan terhadap tauhid itu kebanyakan penyelewengannya terhadap tauhidul asma wa sifat. Ya, terhadap tauhidul asma wa sifat. Muncullah kelompok Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Karena penyelewengannya banyak yang berkenaan dengan tauhidul asma wa sifat. Maka Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala menulis Kitabut Tauhid wa itsbatu sifatillahi azza wajal wa itsbatu sifatir rabb azza wajal. Beliau menulis tentang Kitabut Tauhid yang berfokus pembahasannya kepada sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa keistimewaan sehingga kita patut bahkan wajib untuk mempelajari Kitabut Tauhid ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaannya, kitab ini adalah ringkas dan padat. Ya, kalau matannya ya, mungkin sudah di-share sama Ustaz Dedi. Ya, matannya ringkas dan padat. Ringkas dan padat. Hampir-hampir beliau sama sekali tidak menuliskan pendapat beliau pribadi di dalam kitab tersebut. Disebutkan judulnya dalil Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aqwalus salaf, perkataan para salaf. Baru beliau menyebutkan tentang masail. Perkara-perkara yang kita pelajari berdasarkan bab dan dalil-dalil yang beliau bawakan di dalam kitab tersebut. Ringkas padat. Ya, dalil Al-Quran, dalil Sunnah, kemudian aqwalus salaf. Oleh karenanya ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan bahwa metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam menulis Kitabut Tauhid sama dengan metodenya Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika menulis Sahihul Bukhari. Sama metodenya. Jadi kurang lebih sama metodenya dengan Al-Imamul Bukhari. Ringkas namun padat. Ya, padat ini dibuktikan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puluhan, lebih dari 50 ulama mensyarah Kitabut Tauhid. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kitab ini menjelaskan secara detail tentang permasalahan-permasalahan tauhidul uluhiyah. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, ya, dan macam-macam kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Dan dengan sebab inilah disebutkan di sini bahwasanya sebagian ulama menyatakan bahwa Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah kitab terbaik dalam tauhidul uluhiyah. Kitab terbaik di dalam menjelaskan tauhidul uluhiyah. Terbaik ini ditinjau dari segi sistematisnya beliau menyusun kitab tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menuliskan tentang tauhidul uluhiyah, namun tersebar di kitab-kitab mereka. Begitupun ulama-ulama yang lainnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab belajar dari kitab-kitab mereka, kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kitabnya Ibnul Qayyim dan murid-muridnya yang lain, kemudian menyusun Kitabut Tauhid secara sistematis, agar ketika kita membaca kitab tersebut kita memahami bagaimana konsep yang benar
dalam mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam tauhidul uluhiyah. Secara umum dalam semua tauhid, tapi secara khusus dalam tauhidul uluhiyah. Keresahan yang disampaikan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi yang dirasakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apakah itu hanya sebatas klaim saja, atau ternyata keresahan-keresahan tersebut dirasakan juga oleh imam-imam yang lainnya? Kita bisa buktikan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, imam-imam yang datang sebelum beliau, bahkan yang sezaman dengan beliau atau setelah beliau, merasakan keresahan yang sama yang terjadi di masyarakatnya. Karena ada yang menuduh bahwasanya yang dirasakan oleh beliau itu hanya klaim semata, atau hanya karena pemahamannya semata yang sempit terhadap tauhidullah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kenyataannya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang datang sebelumnya juga merasakan keresahan yang sama. Di antaranya, contohnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Miqrizi. Al-Imam Al-Miqrizi Asy-Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i. Beliau datang sebelum zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, setelah zamannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, setelah zamannya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir di tahun 764, kemudian beliau meninggal 845 Hijriyah. Beliau menuliskan satu kitab yang menjelaskan tentang tauhidul uluhiyah yang beliau namakan Tajridut Tauhidil Mufid. Tajridu at-Tauhidil Mufid, pemurnian tauhid yang bermanfaat. Beliau menjelaskan di dalamnya tentang tauhidul uluhiyah yang beliau saksikan banyak sekali orang-orang yang sezaman dengan beliau melanggar konsep tauhidul uluhiyah. Beliau menjelaskan, salah satu yang beliau jelaskan di dalam kitab tersebut, kaqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu fa innahu yanfi syirkal mahabbati wal ilahiyah. Beliau menjelaskan tentang tauhidul uluhiyah. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah. Beliau menjelaskan fa innahu yanfi syirkal mahabbati wal ilahiyah. Ini menafikan, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tersebut menafikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan tentang tauhidul uluhiyah. Dan banyak lagi kita temukan di dalam kitabnya Tajridut Tauhidil Mufid. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirasakan juga oleh imam yang lainnya yang hidup hampir sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau lahir, disebutkan di sini bahwasanya beliau lahir di tahun 1115 Hijriyah. 1115 Hijriyah. Beliau kemudian meninggal 1206 Hijriyah. Masya Allah, beliau dikaruniakan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari 90 tahun. Ada ulama yang sezaman dengan beliau, tidak pernah berjumpa dengan beliau. Di antaranya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Ya, kita sering mendengarkan Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir tahun 1099 Hijriah. Kemudian meninggal 1182
82 Hijriah. Jadi ada kesempatan di satu zaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau juga menuliskan kitab berdasarkan keresahan yang beliau rasakan di zamannya. Beliau namakan kitab tersebut Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Membersihkan akidah dari kotoran kekufuran. Dari kotoran-kotoran kekufuran. Beliau menjelaskan fahadha tadhhirul i'tiqadi an adranil ilhad. Inilah kitab membersihkan akidah dari kotoran-kotoran kekufuran. Wajib alayya ta'lifuh. Wajib bagi saya untuk menulis kitab tersebut. Beliau menjelaskan wa ta'ayyana alayya tasnifuh. Dan wajib merupakan keharusan atas diriku untuk menyusun kitab tersebut. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjelaskan lima ra'aituhu wa alimtuhu yakinan. Karena apa yang aku saksikan dan apa yang aku ketahui dengan yakin. Apa yang beliau saksikan dan apa yang beliau ketahui dengan yakin. Min ittikhadil ibadil andad fil amsari wal qura wa jami'il bilad. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi di semua tempat. Beliau jelaskan terjadi di semua tempat. Terjadi di al-amsar, terjadi di kota-kota, wal qura, terjadi di desa-desa, wa jami'il bilad, terjadi di seluruh negeri. Minal Yaman, terjadi di Yaman. Ya, di tempatnya beliau, di Son'a. Kemudian wa Misr, terjadi juga di Misr, di Mesir. Wa Syam, terjadi juga di Syam. Wa Tihama, terjadi juga di Tihama. Wa jami'i diyaril Islam, dan itu juga terjadi di seluruh negeri kaum muslimin. Wa huwal i'tiqadu fil kubur, dan ini berkenaan dengan keyakinan seorang hamba terhadap kuburan. Berkenaan dengan tauhidul uluhiyah. Yang lainnya lagi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga adalah seorang imam yang terkenal, Al-Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani sedikit lebih muda dibandingkan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menuliskan satu kitab yang berjudul Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Kubur. Berkenaan juga dengan tauhidul uluhiyah. Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Kubur. Melapangkan dada dengan haramnya meninggikan kuburan. Dengan haramnya meninggikan kuburan. Karena fenomena yang beliau dapatkan di zamannya berkenaan dengan perkara-perkara tersebut, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan sekedar klaim semata yang dirasakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkenaan dengan kesyirikan-kesyirikan, khususnya dalam hal uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga memotivasi beliau untuk menjelaskan konsep tauhidul uluhiyah yang benar yang beliau tuangkan di dalam kitabut tauhid, alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan hal yang kedua, pembagian tauhid. Ya, pembagian tauhid. Kita juga lil asaf mendengarkan sebagian saudara-saudara kita mengatakan bahkan perkataan yang semestinya tidak keluar dari lisan orang yang mempelajari agama ini. Artinya
kata-kata itu tidaklah keluar kecuali dengan kejahilan. Bahwa kalian yang membagi tauhid menjadi 3. Apa bedanya dengan Nasrani yang berkeyakinan tentang Thalithu Thalatha? Apa bedanya? Seakan-akan ketika tauhid itu dibagi menjadi 3, dia menuduh kita bahwa ada Tuhan uluhiyah, ada Tuhan rububiyah, ada Tuhan asma wa sifat. Ini karena kejahilan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejahilan semata. Artinya dia tidak membaca apa isinya. Hanya membaca judulnya saja, kemudian dikaitkan, dikiaskan dengan keyakinannya orang-orang Nasrani. Dan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya tauhid itu tidak perlu dibagi-bagi. Pembagian uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat secara sistematis seperti ini tidak dikenal di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikenal. Tapi pertanyaannya, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ada yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya? Tidak ada. Ada yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya? Nabi dan para sahabatnya? Tidak ada. Apakah ada yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya? Tidak ada, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep pembagian tauhid ini sifatnya ijtihadiyah. Sifatnya sebagai sarana, sebagai wasilah bagi kita yang datang belakangan ini yang kurang paham terhadap bagaimana menerapkan konsep tauhid dengan benar. Wasilah, sarana. Kalau kita sudah benar di dalam mempraktekkannya, tidak mengapa kita tidak membaginya. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tidak ada yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, dalam hal kepemilikan, dalam hal pengaturan. Hal ini kemudian dibahasakan oleh ulama sebagai tauhidur rububiyah, supaya kita tahu penamaannya, tahu bagaimana mempraktekkan, mengaplikasikan tuntunan dari tauhidur rububiyah tersebut. Nabi dan para sahabatnya tidak ada di antara mereka yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala pada setiap ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Inilah yang dibahasakan oleh ulama sebagai tauhidul uluhiyah. Ifradullah taala fil ibadah. Bagaimana kemudian kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dibahasakan agar kita paham. Karena banyak saudara-saudara kita tidak paham. Buktinya kenyataan-kenyataan yang kita sampaikan di awal tadi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak paham. Yang mereka pahami hanya sekedar rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak paham bahwa ada tuntutan uluhiyah di dalamnya. Ada yang menyeleweng terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala didasari dengan ilmu filsafat, ilmu kalam, didasari oleh logika mereka semata. Ini penyelewengan terhadap tauhidul asma was sifat. Sehingga ada di antara ulama kita yang membahas tentang tauhidul asma was sifat. Apa sih yang dibahas di dalam tauhidul asma wa sifat? Apakah kita yang mengatur bagaimana sifat-sifat Tuhan kita berdasarkan akal kita? Tuhan kita itu harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini bukan Tuhan namanya. Itu didasari oleh logika. Karena adanya penyelewengan seperti ini perlu dibahas secara tersendiri berkenaan dengan tauhidul asma'i was sifat.
Makanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti bahwa ini sifatnya adalah ijtihadiyah, ada di antara ulama kita yang membaginya menjadi dua saja, tidak tiga. Mereka membagi menjadi tauhidul ilmi wal ma'rifah, tauhid ilmu kita terhadap Allah, pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dibahasakan juga dengan bahasa yang lain, tauhidu af'alillah, mengisahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini dibahasakan lagi oleh ulama yang lainnya. Itu yang dimaksud adalah tauhidur rububiyah, tauhidul asma'i was sifat. Sarana agar kita paham konsepnya, paham bagaimana mengamalkan, bagaimana merealisasikan tauhid tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua, mereka namakan tauhidul qasdi wat talab. Mentauhidkan tujuan kita. Tujuan kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita. Inilah dibahasakan lain oleh ulama yang lainnya sebagai tauhidu af'alil ibad. Mentauhidkan perbuatan-perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dibahasakan lagi dengan bahasa yang lain, itu namanya tauhidul uluhiyah. Ada lagi yang lainnya mengatakan itu namanya tauhidul ibadah, tauhidul ilahiyah. Jadi sarana, sifatnya adalah sarana bagaimana supaya kita memahami konsep mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan kalau kita perhatikan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penamaannya memang secara khusus ya, tidak ada. Kan ada di antara mereka yang kemudian mengatakan, mana dalilnya tauhid dibagi menjadi tiga? Mana dalilnya dari Quran, dari sunnah yang mengatakan at-tauhidu yang qasimu ila thalatha? Tauhid itu dibagi menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mana? Datangkan dalilnya. Mereka minta secara langsung. Memang kalau minta secara langsung seperti ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menemukan di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah. Tetapi istimbat terhadap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan melalui sunnah-sunnahnya. Ambillah satu contoh, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 106. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 106. Sebelum kita membacakan ayatnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, ada pertanyaan dulu yang kita tanyakan pada diri kita masing-masing, atau tanyakan pada logika kita masing-masing. Mungkinkah dua hal yang saling berlawanan, terkumpul pada satu orang di waktu yang bersamaan? Dia tidur, dia juga bangun. Apakah mungkin dua hal yang saling berlawanan terkumpul pada satu orang di waktu yang bersamaan? Mungkin atau tidak, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat berapa tadi? Ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah, artinya yang bertauhid kepada Allah. Konsekuensi iman itu adalah tauhid. Melainkan mereka mensekutukan, menduakan, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ini ditimbang dengan jawaban kita tadi, tidak mungkin satu hal, dua hal
yang saling berlawanan berkumpul pada satu orang di waktu yang bersamaan, maka kita akan mengatakan bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala salah dalam berfirman. Karena di ayat ini terkumpul pada kebanyakan kaum muslimin, mereka bertauhid, mereka syirik juga. Tauhid sama syirik kan dua hal yang berlawanan. Mungkinkah dua hal yang berlawanan terkumpul pada satu orang di waktu yang bersamaan? Tidak mungkin. Artinya ayat ini salah. Salah atau tidak? Tidak mungkin ayat ini salah. Tapi ketika kita memeriksa ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang Allah maksud di dalam ayat ini? Kenapa Allah mengisbatkan keimanan kepada kebanyakan kaum muslimin, tapi diisbatkan juga kesyirikan yang mereka lakukan? Bukankah dua hal ini saling berlawanan? Ternyata ayat ini ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Di antara tafsirnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan tadi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini yang Allah maksud. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Beriman kepada apa? Beriman kepada rububiyahnya Allah. Illa wa hum musyrikun. Kecuali mereka melakukan kesyirikan. Kesyirikan dalam masalah apa? Kesyirikan dalam masalah uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengisyaratkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang mereka lakukan, keyakinan yang mereka yakini tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala hanya satu bagian, dan itu tidak cukup. Harus ditambah dengan bagian-bagian yang lainnya. Namun agar mudah untuk kita memahami bagian tersebut, ulama memberikannya nama. Yang pertama ini tauhidur rububiyah yang diisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan mereka melakukan kesyirikan dalam masalah apa? Dalam masalah tauhidul uluhiyah, agar kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam penerapan tauhid kepadanya harus syamil, masuk semua konsep dalam mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, baik dari segi rububiyahnya, dari segi uluhiyahnya, begitupun dari segi al-asma was sifat. Jadi itu ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian tauhid. Intinya pembagian tauhid di sini sifatnya ijtihadiyah. Kalau kita sudah bisa benar di dalam menerapkan tauhid, tidak perlu untuk membagi-bagi tauhid. Tidak perlu untuk membagi-bagi tauhid. Tapi ulama kita membaginya untuk memudahkan kita di dalam mempelajarinya, di dalam memahaminya, dan di dalam mengamalkan tauhid tersebut. Makanya dibagi. Dan ini kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak paham dengan konsep mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya, mengambil sebagian namun meninggalkan sebagian yang lainnya. Betul, sudah benar dalam satu konsep ini, tetapi masih ada yang keliru. Supaya mudah untuk dijelaskan, ulama memberikan nama yang keliru itu. Dalam masalah apa sih mereka keliru? Sehingga mudah untuk kita ingat, oh ternyata mereka keliru dalam tauhidul uluhiyah. Mereka sudah benar dalam rububiyah, tapi mereka masih keliru di dalam tauhidul uluhiyah. Nah, inilah konsep yang benar ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengisahkan Allah tabaraka wa taala. Insyaallah berkenaan dengan poin yang ketiga, manhaj dalam mempelajari al-qaulul mufid, ini tidak lama kita akan sampaikan pada
ketika kita selesai melaksanakan salat Isya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, sedikit menambahkan poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga tatkala kita ingin memulai mempelajari tentang al-qaulul mufid ala kitab at-tauhid. Syekh Dr. Haytham bin Muhammad Jamil Sarhan, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, beliau menjelaskan di antara dasar-dasar yang harus kita ketahui dan perlu untuk kita perhatikan dalam mempelajari kitab tauhid. Yang pertama, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan likulli talibil ilmi, setiap penuntut ilmu sebisa mungkin, bahkan tapi kalau beliau bahasanya diwajibkan menghafalkan matannya. Ya, diwajibkan menghafalkan matannya sebisa mungkin, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa nanti mungkin sebelum kita jelaskan, kita kasih kesempatan kepada ikhwah secara bergiliran, dibacakan saja. Bacakan matannya, nanti baru kita syarah, ya. Jadi dibacakan matanya. Tidak perlu dihafalkan sampai masail. Ya, dihafalkan judulnya, kemudian dalil-dalil. Nah, kita tidak akan menemukan penjelasan dari kepalanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid. Tidak. Judul, dalil. Ya, dalil itu bisa dari Al-Quran, bisa dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Begitupun aqwalus salaf. Perkataannya ini disebut sebagai athar. Asarnya para salaf. Baik dari sahabat Nabi SAW, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan yang lainnya. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diupayakan dihafalkan matannya. Tidak sulit insyaallah. Ya, tidak sulit untuk menghafalkan matannya. Kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Qur'an, insyaallah mudah untuk menghafalkan matannya. Kemudian yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu dilakukan ketika ngaji kitab tauhid? Ini perlu antum pastikan sudah mengetahui atau tidak di akhir kajian. Mengetahui sisi pendalilan dari setiap ayat. Sisi pendalilan dari setiap ayat, begitupun setiap hadis dan athar yang beliau bawakan di dalam kitab tersebut. Jadi sisi pendalilannya, kenapa beliau kemudian ayat pertama yang beliau tuliskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa sisi pendalilannya? Apa sisi pendalilannya yang kemudian dikaitkan, dikorelasikan dengan judul kitab. Kemudian yang ketiga, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara salah satu di antara keistimewaannya al-qaulul mufid adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala selalu menjelaskan tentang munasabatu al-bab ma'al maudu. Apa hubungan antara judul-judul di kitab tauhid dengan tauhid? Kenapa beliau membawakan judul-judul tersebut di dalam kitabnya, sehingga kalau kita tahu korelasinya, kita tahu hubungannya, mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Ternyata kalau yang pertama itu kitab tauhid, ini ada perselisihan di antara ulama yang mensyarahnya. Apakah
Kitabut Tauhid yang bab pertama ini, bab pertama atau muqaddimah. Makanya sebagian ulama yang mensyarah menjelaskan bahwa judul bab di Kitabut Tauhid itu ada 67. Sebagian lagi yang lain mengatakan tidak, ada 66. Karena yang pertama itu muqaddimah. Ya ada perselisihan dari para ulama yang mensyarah kitab tersebut. Ala kulli hal khilafnya khilaf lafzi. Ya, karena pada kenyataannya kita akan membahas semuanya juga. Namun perlu kita ketahui, ada di antara ulama yang menyebutkan 67, ada juga di antara ulama yang menyebutkan 66. 66 karena yang pertama itu dimasukkan dalam kategori muqaddimah. Karena memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menuliskan tidak menuliskan ininya, tidak menuliskan judulnya. Tidak menuliskan judulnya. Langsung firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, korelasi. Yang keempat ini penting, salah satu bentuk taksil di dalam menuntut ilmu, kita fokuskan pada kitab pada salah satu syarahnya saja. Yang kita akan bawakan di kesempatan kita ke depan insyaallah, jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, kita fokus kepada al-qaulul mufid. Fokus pada al-qaulul mufid. Ya. Jangan mentang-mentang banyak syarah yang sudah dibaca, dibawakan semua syarah-syarahnya. Ini istilahnya para ulama tatashattatul afkar. Ya. Bentuk taksil kita di dalam menuntut ilmu, ya, kita mengambil matannya adalah Kitabut Tauhid, syarahnya adalah Al-Qaulul Mufid. Jangan keluar dari itu. Supaya kita benar-benar memahami apa yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang beliau syarah dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nanti setelah selesai Al-Qaulul Mufid baru pindah ke syarah-syarah yang lainnya. Ya, biasanya kadang juga kita jumpai ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syarah Kitabut Tauhid itu enggak selesai dibahas? Karena semua syarah dikumpulkan gitu. Entah ini penjelasannya Syekh Muhammad bin Saleh, atau penjelasannya Syekh Shalih Al-Fauzan, atau penjelasannya Syekh Shalih Al-Syekh, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Kita ya tatashattatul afkar, kemana-mana akhirnya. Tapi fokus apa yang dipahami oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap Kitabut Tauhid yang beliau jelaskan, sehingga kita bisa mengambil faidah-faidah dari beliau secara sistematis. Inilah yang dipahami oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, baru nanti setelahnya pindah ke syarah yang lainnya. Secara urutan sebenarnya, secara urutan ahsannya itu kita mengambil syarah yang ringkas terlebih dahulu. Nah, tapi mungkin ikhwah sudah mengambilnya di tempat yang lain. Ya, di antara yang ringkas itu Al-Mulakhas Syarh Kitabut Tauhid Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, ini ringkas. Ya. Kemudian mutawassit, di antara yang mutawassit, yang sedang, Al-Qaulul Mufid. Al-Qaulul Mufid. Ada yang lebih luas lagi, yang lebih berjilid-jilid lagi. Syarahnya Ustaz Firanda, hafizahullah taala. Beliau kalau enggak salah 3 jilid saja. Ya, beliau mensyarah 3 jilid. Kalau Al-Qaulul Mufid ini diterjemahkan dalam 2 jilid. Nah, kalau bisa ikhwan dirahmati oleh Allah, beli syarahnya. Kita harus memiliki. Dan lebih bagus lagi, baca bab yang akan kita pelajari sebelum datang. Ya, sebelum datang ke kajian. Sehingga permasalahan-permasalahan yang muskil, yang belum kita pahami, itu sudah jelas sebelum kita datang ke kajian.
Sehingga tidak perlu terlalu lama ketika menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Dan ini dengan seperti itu akan mengundang diskusi setelahnya. Ini sebenarnya terkadang diskusi itu ketika tanya jawab terjadi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dapat dibandingkan hanya satu arah seperti ini. Lebih lama kita dapat ilmunya ketika sistemnya adalah diskusi dibandingkan satu arah seperti ini. Namun perlu juga satu arah sehingga kemudian ilmu itu diambil dari asalnya yang sudah kita sepakati dari awal. Jadi yang kita akan jelaskan pada kesempatan berikutnya adalah al-qaulul mufid ala kitabit tauhid. Al-qaulul mufid ala kitabit tauhid. Kalau bisa buku aslinya, buku bahasa Arabnya kita miliki, begitupun terjemahannya kita miliki insyaallah. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin termasuk yang menyebutkan bahwa kitab ini dibagi menjadi 67 bab. Artinya yang dianggap oleh muqaddimah oleh ulama-ulama yang lainnya, beliau masukkan sebagai bab yang pertama. Sebagai bab yang pertama. Secara umum ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikat bab-bab ini, apa sih yang dijelaskan? Maka pertama ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah kitab ini di 5 bab pertama. Muqaddimah tentang kitab tauhid ini di 5 bab pertama. Konsep tentang tauhid dijelaskan di 5 bab pertama. Di 5 bab pertama. Jadi ini penting sekali. Kemudian di bab 9 ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan tentang tafsirut tauhid. Tafsirut tauhid. Ya. Itu di 9 bab setelahnya. 9 bab setelahnya. Jadi bab 1 sampai 5 muqaddimah, ya. 6 sampai berapa? Kalau 9 bab berikutnya sampai 14 sampai 15. 6 sampai 15 itu membahas tentang tafsirut tauhid. Ya. Kemudian 4 bab setelahnya ini beliau fokus batilnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 4 bab setelahnya. Kemudian berikutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bab lagi setelahnya. Ini secara umum saja kita gambarkan supaya kita memahami secara umum apa yang akan kita pelajari. 4 bab setelahnya sebab-sebab kafirnya keturunan Adam alaihissalam. Sebab-sebab kekufuran keturunan Adam alaihissalam. Kemudian berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 bab setelah itu membantah hujjahnya orang-orang yang mengatakan bahwa syirik tidak akan terjadi pada umat ini. Ya, ada juga orang yang mengatakan seperti itu. Atau di jazirah Arabia. Kemudian 7 bab setelahnya amalan-amalan syaitan. Amalan-amalan syaitan. Berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 9 bab, termasuk di antara intinya juga adalah amalan-amalan hati. Ya, 9 bab setelahnya. Kemudian berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 bab setelahnya beliau menjelaskan tentang tauhidul asma'i was sifat. Jadi ada tauhidul asma' was sifat juga di dalamnya. Ada tauhidul asma' was sifat. Meskipun fokusnya adalah tauhid al-uluhiyah. Kemudian 26 bab setelahnya larangan-larangan dan kesyirikan dalam ucapan. Nah, ini beliau fokus menjelaskan, merinci tentang kesyirikan.
khususnya di dalam lafaz, di dalam ucapan kita. Dan berikutnya satu bab sebagai penutup, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhir beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 67. Ini beliau kemudian menjelaskan di akhir tentang bagaimana menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya itu seperti apa. Ya, hak-haknya Allah Subhanahu wa taala perlu untuk kita pahami bersama. Sekali lagi, diupayakan matannya dihafalkan, atau paling tidak dibaca-bacalah. Baca-baca 10 kali ya, supaya kita ingat, karena ayat-ayatnya itu ayat-ayat yang sering kita dengarkan. Apalagi di kajian tauhid paling sering kita dengarkan ayat-ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ya, dan ayat-ayat yang semisal dengannya. Jadi diupayakan untuk dihafalkan, sehingga kita hanya tidak sekedar menghadirinya saja, tapi kita memahami, menghafalkan, tahu hujjah ketika menghadapi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Ya, konsep apa sih yang Allah inginkan ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuannya? Ini di awal, paling awal yang beliau sampaikan. Nah, ternyata merealisasikan tauhid secara umum, secara khusus tauhidul uluhiyah. Mungkin kurang lebih seperti itu, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita semua di dalam bermajlis ilmu ini, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita sampaikan, segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk kekhilafan, kesalahan minna wa minasyaitan datangnya dari kami pribadi, begitupun dari syaitan, laknatullahi alaihim. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.